sekarang tiba-tiba seperti milik rumah Indonesia ini. Andaikan kita sebutlah Indonesia sebuah rumah besar kita bersama dari mulai tukang beca sampai presiden. Kok dia tiba-tiba bisa ngomong perpanjangan presiden? Padahal kan sudah diputuskan 14 Februari pemilihan presiden. Kok menjilat ludahnya? Rakus, kalau bahasa saya itu rakus dan serakah. Nah, sifat begini harus dilawan, Bang. Apapun resiko. Saya walaupun partai ini partai abal-abal, kayak partai nggak dikenal, kayak saya nggak peduli. Saya akan galang kekuatan people power untuk melawan keserakahan dan kerakusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Hari ini sampai pokoknya jadi sumber sorotan, sumber ributan di media sosial pun media-media nasional ini, yakni rencana penundaan pemilu dan bermacam-macam respon. Rata-rata memang menyambut secara negatif rencana penundaan ini. Dan salah satunya adalah Presiden dari Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Ini bahkan beliau sampai mengancam akan people power, gitu saya baca. Nah, seperti apa rencananya? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Said Iqbal. Assalamualaikum, Bung Said Iqbal. Waalaikumsalam, Bang Harsu. Iya. Jadi serius banget nih sampai people power ini kata-kata ini udah ini sensitif loh kata-kata people power ini. Yes. Jadi gimana ceritanya itu? Baik, Bang. Jadi bagi buruh di mana 60 federasi serikat buruh dan serikat petani, serikat nelayan, buruh honorer, pekerja rumah tangga, urban poor, ya, buruh migran, dan kelompok aktivis perempuan, kita ini akhirnya menghidupkan kembali Partai Buruh. Ada alasan yang paling utama, yaitu Omnibus Law. Itu kan kelihatan sekali kekuatan modal mengendalikan negara. Bagaimana kemudian semua hak-hak yang terkait dengan masyarakat kecil, termasuk kami menyebutnya kalangan kelas pekerja, yang tadi saya sebut buruh-buruh tadi, termasuk orang-orang kecil, aktivis lingkungan, dan HAM, itu dirampas haknya yang paling mendasar oleh negara, yang kami patut menduga di belakangnya itu adalah para pemilik modal, kekuatan modal. Bagaimana mungkin outsourcing seumur hidup tanpa batas, ya. Jenis pekerjaannya nggak dibatasi, kapan waktu outsourcing juga dibatasi, kontrak berulang-ulang tanpa batas juga. Kemudian upah murah, kan bayangkan kenaikan upah kemarin tidak ada yang naik, padahal kan lucu. Tahun lalu kenaikan upah 3,14%, pertumbuhan ekonomi negatif. Sekarang pertumbuhan ekonomi positif 3%, kenaikan upah 0. Kalaupun ada yang naik, cuma Rp1.250 per hari. Setengah harga toilet, Bang. Toilet aja kita 2.000, naik upah 1.250, kan menghina benar. Tapi kita nanti Desember ini jadi tuan rumah G20, 20 negara terkaya di dunia di muka bumi. Tapi cara negara memperlakukan kepada kelompok-kelompok kelas pekerja, the working class ini, membangkitkan akhirnya kita memang harus memilih jalan politik. Inilah jalan yang paling konstitusional bagi kita untuk memastikan bahwa kelas pekerja nggak bisa lagi dipinggirkan. Dia kan jumlahnya besar, ya. Kalau buruh formal aja catatan BPS, kalau saya nggak salah 56,4 juta orang. Buruh yang terorganisir itu sekitar 5 juta. Yang bergabung di Partai Buruh ini ada sekitar 5 juta. Dengan keluarga kan kita bisa hampir 10 juta ya. Kita bisa organisir ini sebenarnya. Angka 10 juta kan angka papan tengah itu. Partai papan tengah. Tapi itu pukulan telak buat buruh. Nah, kemudian benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah, di mana upah buruh itu yang tadi saya bilang, kalaulah dia naik, itu setengah harga toilet. Saya kan ILO Governing Body, saya ini pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jenewa yang disebut ILO Governing Body.
kita sering rapat di Jenewa, di workers group itu diketawain saya. Masa sih naik upah setengah harga toilet? Mendingan nggak usah naik aja, itu menghina. Padahal negara Anda nomor 7 terkaya di dunia, kita kata. Nomor 7 loh. Kita ini terkaya di dunia. Makanya masuk di G20 dan sekarang di Desember mungkin akan jadi presidennya G20. Pak Presiden Jokowi. Malu kita itu. Itu pukulan telak kedua. Pukulan pertama itu Omnibus Law, kita hidupkan partai buruh. Ternyata mulailah upah murah, dan abang tahu JHT itu jaminan hari tua. Kembali uang tabungan buruh. Pemerintah nggak ada uangnya di situ. Pengusaha mengiur 3,7%, buruh mengiur 2%. Tapi 5,7% itu kan tetap dipotong dari upahnya buruh. Nah, yang kayak begitu itu kan menyakitkan. Ya kalau negara situasinya dalam normal. Ini kan pandemi yang tidak berkepanjangan, tidak kita tahu kapan berakhir. Kok tega-teganya gitu. Negara dalam hal ini pemerintah merampas tabungan buruh, tanda petik ya. Secara konstitusional mungkin benar, tapi dia rampas hak buruh itu, hak kelas pekerja. Kan tidak hanya buruh, situ juga petani kan ada yang ikut juga di program jaminan hari tua, nelayan juga ada yang ikut. Nah, tindakan-tindakan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kelas bawah ini, itu saya jadi keras juga ketika tiba-tiba seolah negara ini milik mereka aja, partai-partai yang berkuasa di parlemen sana. Ya. Kita nggak mau demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh para cendekiawan, oleh semua orang yang terlibat di dalam reformasi ini, tidak hanya dibajak, tapi dirampas jadi hak milik. Ini negara udah seperti hak milik. Konstitusi diatur sesuai keinginan. Ini kan berbahaya benar. Bagi kami di kelas pekerja berbahaya. Kami udah rasakan Omnibus Law. Di Brazil misal, partai buruh itu didirikan oleh Lula da Silva. Karena Lula marah, upahnya terlalu murah, petani dirampas tanahnya, kemudian mereka bersatu. Bikinlah partai buruh. Libertadores itu kan, yang kemudian 3 kali pemilu baru menang dan Lula jadi presiden. Begitu pula di Bolivia, Evo Morales, dia marah karena petani kokain, upahnya kok murah. Yang the Lord itu, tuan-tuan tanah kokain kok kaya. Dia bikin partai pekerja sosialis Bolivia, menang 2 kali putaran pemilu dan dia jadi presiden. Terakhir kan Boric di Chili, seorang mahasiswa yang juga mendirikan partai pekerja, dan Pedro Castillo, seorang guru honorer di Peru yang mengalahkan taipannya Peru, anaknya Fujimori. Jadi di kejadian di Amerika Latin atau di Eropa, di Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, atau di Inggris yang mendirikan partai buruh, termasuk kalau di Nordik partai sosial demokrat, kalau di Inggris partai buruh, di Australia, di sana dia partai buruh, itu selalu dimulai dengan satu kejadian yang rasa ketidakadilan itu berulang-ulang. Di Norwegia kan persoalan minyak bumi. Mereka kan marah, buruh-buruh Norwegia. Dia bikin partai sosial demokrat atau partai buruhnya Norwegia, karena kok mereka marah. Kok ini tuan-tuan pemilik perik-perik itu loh, pengeboran minyak yang kaya. Mereka kerja udah hitam-hitam, berminggu-minggu di rik-rik itu. Mereka marah. Dia bikin partai buruh, namanya Partai Sosial Demokrat Norwegia. Begitu pula negara Nordik. Inggris juga kan persoalan batu bara, tambang batu bara. Begitu pula di Australia dan kalau di New Zealand kan wajib militer. Nah, partai buruh di Indonesia, kami marah ketika para pemodal itu menggunakan kekuatan negara, merampas hak-hak kelas pekerja itu. Jadi partai buruh dihidupkan kembali yang sebelumnya didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, SHMH. Itu kita hidupkan kembali, kan ini negara sudah tidak hanya dibajak, dirampas seperti miliknya. Omnibus Law itu kan kelihatan perlawanan keras dari orang-orang kecil, para cendekiawan, para petani, para nelayan, para aktivis diabaikan oleh DPR. Partai-partai di parlemen itu oligarki. Kalaupun ada 2 partai yang menolak, tapi ketika diminta jadi saksi fakta nggak mau juga. Udah oligarki. Ini berbahaya benar, Bang. Sangat berbahaya menurut kami di kelompok kelas pekerja ini. Working class. Nah, diperparah keluarlah statement 3. Kalau saya nggak salah ya, saya mencatat data di online.
Ya. Jadi ini kayak rumah dia aja ini negara. Jahat bener cara berpikir mereka itu. Apapun alasan apa urusannya satu partai ketua umum, aduh, dipikir kita ini bodoh semua. Mereka yang pandai di parlemen sana. Dia bilang karena ini ada perang Rusia dan Ukraina. Emangnya kita bodoh sekali. Saya ini orang internasional. Saya paham. Bahkan sebelum beliau ngomong, saya udah ngomong sebagai partai buruh, silakan periksa bahwa kami mengecam perang Rusia dan Ukraina. Tapi bukan berarti kemudian masa jabatan presiden jawabannya diperpanjang. Nggak masuk akal, bener, bodoh bener cara berpikirnya. Maaf kalau saya menggunakan kata kurang pas, karena saya susah cari kata-kata yang santun. Ya. Susah benar saya cari yang santun Ya. untuk menjawab beliau. Ya. Bahkan ada satu partai besar, ketua umumnya mengatakan ini ada permintaan dari petani kelapa sawit di Siak. Anggota kami juga Serikat Petani Indonesia. Ya. Emang petani Siak mencerminkan seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dimintalah karena Bapak Presiden Jokowi masih dibutuhkan. Masa gara-gara petani Siak partai besar itu mengklaim saatnya memperpanjang masa jabatan presiden? Jahat sekali cara berpikirnya. Rekayasanya kelihatan benar. Dan dimulai oleh satu partai tertentu juga berbasis keagamaan yang mengatakan bahwa rakyat masih membutuhkan karena ekonomi. Ya. Kalau begitu, Anda sebagai partai politik kerja apa saja selama 10 tahun? Kalau Anda mengatakan alasan ekonomi adalah alasan yang masih membutuhkan presiden diperpanjang masa jabatan. Pada sisi yang lain saya baca statement-statement Bapak Presiden Jokowi, beliau tidak bersedia memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode selama melanggar konstitusi. Nah, cara-cara semacam ini yang menjadikan negara seolah-olah miliknya sendiri, milik kelompoknya, jahat. Dan kita pasti kalah. Kalau dibawa, misalkan Profesor Yusril menyarankan 3 hal. 3 hal. Kalau mau itu memperpanjang jabatan kan, Pak. Pertama amandemen, di mana 2 periodenya diganti, itulah kira-kira ya pasal berapa itu saya lupa. Yang kedua adalah keluarkan dekret. Tapi itu kan butuh dukungan. Dekret presiden butuh dukungan panglima, tentara dan polisi. Saya rasa nggak mungkin tentara dan polisi melanggar konstitusi. Karena sabta marga mereka kan jelas. Nggak boleh. Hanya tunduk pada konstitusi, bukan pada pemimpin di atasnya saja ketika genting. Yang ketiga istilahnya apa ya? Konvensi konstitusional. Ya, itu yang katanya pernah dilakukan oleh Muhammad Hatta dan pada waktu siapa? Ya, maklumat 10 kalau nggak salah. Ya. Apapun 3 alasan ini menurut saya tidak boleh. Tidak boleh apapun alasan, karena semua apa? Orientasinya jabatan. Semua orientasi dari 3 alasan apapun yang kita akan lakukan, yang menurut Profesor Yusril itu bisa dilakukan secara konstitusional. Tapi karena orientasinya jabatan, apapun alasannya 3 ini tidak boleh. Satu-satunya jalan, karena kalau dibawa ke DPR pasti menang. Dan the ruling party mayoritas. Tinggal 2 partai, PKS dan Demokrat yang menyatakan dirinya oposisi. Itu pun ketika Omnibus Law setengah main. Apalagi yang kayak begini, yang orientasinya nggak. Maaf, nggak melibatkan. Jadi bagi partai buruh udah satu-satunya jawaban people power. Kita kan gerakan people power. Nggak ada masalah. Kita datengin kampus-kampus, kita turun ke pabrik-pabrik. Toh kami punya jaringan, kita datang ke petani. Tapi sekali lagi, people power yang saya maksud adalah secara konstitusional. Artinya, ketika terjadi pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh partai-partai politik hanya karena mereka suara mayoritas dan berorientasi pada jabatan, mempertahankan masa jabatan presiden, di mana Pak Jokowi juga berulang-ulang menyatakan menolak, mereka memaksakan kehendak, mau voting, pada saat itu people power. Itu jawabannya. Oke, yang Anda maksud people power konstitusional itu seperti apa, Bung? Satu, kalau serikat buruh itu kan punya hak mogok. Hak mogok dilindungi oleh undang-undang kita, yaitu mogok pemogokan dengan berlandaskan bukan undang-undang ketenagakerjaan. Pemogokan ada 2 kan yang dilakukan oleh serikat buruh. Pemogokan akibat tidak ada kesepakatan dalam perundingan itu namanya mogok kerja. Dia stop produksi. Kan dibolehkan oleh undang-undang, stop produksi, kemudian
dia keluar dari ruang-ruang pabrik lingkungan perusahaan, nah, dia memakai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003. Tapi ada juga namanya mogok dalam bentuk demonstrasi. Berarti kita pakai Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Nah, di mana lokasi mogoknya? Ya di lokasi pabrik, kan boleh. Kan lokasi mogok demonstrasi boleh di mana-mana kan. Boleh apa di depan pabrik, di dalam pabrik. Nah, kita akan instruksikan pada jam kerja demonstrasinya dengan sendirinya. Karena itu hak berdemonstrasi adalah hak konstitusional, kan stop produksi. Jam demonstrasi kan dalam undang-undang yang menentukan adalah pelaksana demonstrasi. Gitu loh, yang kami sebut biasanya mogok nasional. Stop produksi, karena memang Omnibus Law kan mau dibahas juga. Bayangkan ya, Omnibus mau dibahas lagi. JHT revisinya nggak jelas. Ini menumpuk. Nah, secara konstitusional kita menggunakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 dan bila dengan terpaksa kita juga bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, salah satu fungsi serikat buruh, fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Salah satu fungsi serikat buruh adalah mengorganisir pemogokan. Ada itu pasalnya, ayat 4. Jadi itu konstitusional kan? Jangan dipikir mogok kerja, pemogokan, demonstrasi, itu tidak konstitusional. Itu konstitusional. Cuma bentuk konstitusionalnya adalah aksi. Ya. Itu konstitusional. Nah, karena ini menyangkut masa depan negara, tentu kami punya kewajiban Partai Buruh, di mana dihidupkan kembali oleh 10 organ serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, serikat buruh honorer, pedagang, urban fur. Karena basis konstituennya adalah kelas pekerja, tentu kita akan ajak. Termasuk mahasiswa kan basis konstituen di Partai Buruh. Jadi Partai Buruh ini secara yang saya bilang konstitusional itu. Ya, legal formal sudah ada ya Partai Buruh ini. Artinya kalau Anda menghidupkan kembali partai yang lama ya, nggak perlu membangun baru lagi kan? Betul. Partai Buruh ini menghidupkan kembali Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan, ya, SHMA, di mana 2012 kalau saya nggak salah itu udah ikut 2 kali pemilu, tapi gagal untuk mendapatkan parliamentary threshold, hanya di daerah-daerah ya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian 2012 tidak aktif lagi, baru 2021 kami aktifkan kembali. Kami berkongres tanggal 4 sampai 5 Oktober. Dan kalau waktu awal almarhum Bang Muchtar ini, biasa saya memanggil hanya satu serikat buruh, yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Hari ini dihidupkan kembali oleh 10 organ. Dari mulai Partai Buruhnya sendiri, KSPI. KSPI itu ada 9 federasi di dalamnya, KSPSI ORI, ya, ada 11 federasi di dalamnya, ada KPBI, KSBSI sendiri, ada Serikat Petani Indonesia. Bayangkan Bang, ini meluas, Urban Pur, Mbak Wardah dan Mas Gugun, Jala PRT, pekerja rumah tangga, kemudian juga ada Serikat Buruh Migran, Anwar Ma'rif, ada juga Serikat Nelayan, ada juga Forum Buruh Honor, FPTHSI oleh Pak Didi Suprijadi dan Hamdi. Jadi meluas. Ada juga organisasi perempuan yang disebut Perempuan Cahaya Indonesia, yaitu Percaya, ada Mirah Sumirat, ada Nani Kusmaini, ada juga organisasi pedagang kaki 5. Ini memang kelas pekerja, kelas bawah. Ya. Kita mikirin yang kelas bawah aja lah Bang. Ya, yang atas yang mikirin. Kita mikirin yang kecil-kecilnya, kelas bawah itu. Gitu. Selain inkonstitusional ya, perpanjangan masa jabatan ini, apa yang kira-kira teman-teman dari Partai Buruh ini bayangkan kalau ini terwujud? Pertama, ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah membahayakan demokrasi. Anda bayangkan hanya karena daulat Tuan, maaf, saya tidak ingin menuduh, bahkan mungkin daulat Tuan. Ini kan mempertahankan kelas modal. Saya tidak bicara pertentangan kelas dalam bentuk konflik, tapi pertentangan kelas dalam bentuk identitas bagi kami penting. Supaya kami bisa mentasbihkan diri kami, ngurusin yang kelas bawah aja. Kamu kelas modal, oke, kamu boleh untung,
Kamu boleh kaya, tapi nggak boleh miskinkan kamu. Kan sederhana cara berpikirnya. Nah, ini membahayakan demokrasi. Karena orientasinya, demokrasi itu diarahkan dalam kekuatan modal, dalam cengkraman kekuatan modal. Nah, partai-partai ini punya kekuatan modal yang kuat. Dan pendukungnya adalah para pemodal. Sehingga mereka punya kepentingan bahwa demokrasi harus dikendalikan. Karena petik ya, ini bukan tuduhan. Ini tentang rasa. Kami tidak ingin menuduh. Ini tentang rasa yang kita rasakan. Bagaimana Omnibus Law, saya ulang lagi akhirnya. Kepentingan pemilik modal begitu kuat. Begitu terasa. Dan bagaimana kemudian negara yang jangan-jangan kecukupan uang di jaminan hari tua di BPJS itu tidak ada karena semua ditaruh diinvestasikan uang itu 372 triliun di dalam investasi jangka panjang. Dan lagi-lagi ketika ditaruh di investasi jangka panjang, siapa yang menggunakan? Kekuatan modal. Memangnya kita bodoh. Itulah kenapa saya membangun kelas. Tapi kelas dalam artian untuk mengidentifikasi. Bukan polarisasi dan berkonflik. Saya memang diserang tentang menghidupkan kembali tentang teori kelas. Saya bukan orang yang baca buku tentang kelas dan sebagainya. Saya hanya sederhana. Kamu kaya, tapi kamu miskinkan kita. Itu yang kamu nggak boleh, curang, jahat. Kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Omnibus Law itu memiskinkan kita, upah murah, outsourcing, dan sekarang kamu ingin bajak demokrasi. Itu kan berbahaya. Artinya modal begitu mencengkram, menggunakan kekuatan partai politik, itu berbahaya buat Indonesia. Indonesia ini milik semua kalangan. Seorang ibu-ibu, jamu gendong, tukang becak, supir angkot pun, dia punya hak yang sama dengan seorang birokrat, dengan seorang gubernur, dengan seorang taipan sekalipun konglomerat. Bagi kami Partai Buruh, haknya sama. Setiap warga negara di mata hukum adalah sama. Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sederhana aja, makanya kami itu welfare state. Yaitu kesetaraan kesempatan, kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Kau boleh untung, kau boleh berobat kemana-mana rumah sakit terbaik, tapi ketika kami sakit kelas pekerja, gratis. Negara biayai. Baru yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik adalah ketika kami sehat, kami bayar pajak. Ketika kami tidak ada pendapatan atau sakit, negara bayar kami unemployment insurance misalnya, asuransi pengangguran. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, jangan menjilat ludah. Partai politik itu direpresentasikan di DPR kan fraksi. Begitu kan aturan main kita. Nah, fraksi-fraksi di DPR, 9 fraksi di DPR, termasuk 3 ketua umum yang berasal dari partai politik itu kan sudah ada fraksi di DPR. Mereka sudah sepakat dengan pemerintah dalam hal ini melalui diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menkumham, dan beberapa menteri terkait. Dan KPU, Bawaslu. Mereka sudah sepakat, sudah rapat menentukan bahwa pemilu serentak itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024. Bahkan KPU yang baru ini yang sudah ditetapkan dan Bawaslu oleh mereka juga. Memang tidak oleh partai politik, tapi fraksi. Kepanjangan tangan partai. Kok sekarang tiba-tiba seperti milik rumah Indonesia ini. Andaikan kita sebutlah Indonesia sebuah rumah besar kita bersama dari mulai tukang becak sampai presiden. Kok dia tiba-tiba bisa ngomong perpanjangan presiden? Padahal kan sudah diputuskan 14 Februari pemilihan presiden. Kok menjilat ludahnya? Rakus, kalau bahasa saya itu rakus dan serakah. Nah, sifat begini harus dilawan, Bang. Apapun resiko. Saya walaupun partai ini partai abal-abal, kayak partai nggak dikenal, kayak saya nggak peduli. Saya akan galang kekuatan people power untuk melawan keserakahan dan kerakusan. Dengan alasan perang Rusia-Ukraina, dengan alasan petani sawit di Siak, bahwa meminta dengan alasan ekonomi katanya harus saatnya kita membenahi.
Emang nggak ada putra-putri Indonesia yang lebih baik lagi. Saya yakin Bapak Presiden Jokowi tidak pada posisi statement mereka. Ini tentang kerakusan dan keserakahan. Lawannya apa? People power. Nggak ada lagi lawan. Kalau keserakahan lawannya ketiga. Dia udah tentuin tanggalnya, Bang. Kecuali dia boleh tentuin tanggalnya, dia boleh ngomong. Kenapa dia nggak ngomong ketika tanggal itu sebelum ditentukan? Menjilat ludah, itu kan orang serakah namanya. Orang rakus. Kalau kami menyebutnya corporate greed. Corporate greed. Hentikan keserakahan korporasi. Nggak bisa dibilang lah, Bang, korporasi dengan partai politik pasti ada korelasi kan? Nggak mungkin lah kalau nggak ada korelasi korporasi dengan partai politik. Tapi kita bersyukurlah. Kalau nggak salah Sekjen PDIP menyatakan menolak gagasan itu. Mudah-mudahan kami berkeyakinan mudah-mudahan tetap konsisten dan istiqomah ya, dan beberapa partai lain juga. Nah, alasannya jadi sudah ditentukan tanggal, dia jilat sendiri hanya karena keserakahan dan kerakusan. Alasan yang ketiga, kalau sekali kita melakukan penyimpangan konstitusi, maka ada yang kesekian kali. Untuk apa kita bernegara? Jangan bawa-bawa tentara dan polisi masuk ke dalam ranah politik praktis ini. Kalau ada yang pertama, ada yang kedua. Oleh karena itu founding father kita begitu kuat. Kalau Soekarno pernah mengeluarkan dekret, itu keadaan yang memaksakan dalam suasana masih revolusi. Ya, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Gus Dur kita tahu sempat mengeluarkan dekret, tapi tidak didukung oleh tentara dan polisi. Untung Gus Dur berjiwa demokrasi, sangat berjiwa besar. Akhirnya menyatakan mundur. Nah, ini partai politik jangan main-main. Mendorong-dorong presiden. Selalu ada Brutus, Bang. Nah, ini yang ketiga. Selalu ada Brutus. Jadi Anda mencurigai juga ada kelompok yang ingin menjerumuskan Pak Jokowi dalam situasi ini ya? Kalau mereka bertentangan dengan konstitusi, ini kan baru wacana. Saya tidak pada posisi mencurigai atau tidak mencurigai. Saya hanya pada posisi konstitusi. Kalau berorientasi pada pelanggaran konstitusi, maka patut kita waspada. Bahkan kalau mereka bertindak, kekuatan people power yang konstitusional, hanya itu jalannya. Rakyat tidak boleh diam terhadap hak-haknya yang dirampas. Brutus-Brutus itu selalu muncul. Bagaimana kita ingat Pak Harmoko. Pak Harto, rakyat sangat mengharapkan Bapak untuk maju kembali tahun 97 kan. Ketua MPR. Rakyat mencintai Bapak. Coba kamu periksa dulu. Katanya begitu kan, saya ingat benar. Kamu periksa dulu. Beberapa hari, rakyat sudah saya periksa Pak, siap. Tapi begitu mau rakyat menggunakan people power, era reformasi, orang yang sama juga menjadi Brutus. Rakyat sudah tidak menghendaki Bapak. Makanya disuruh nengok aja, mau nengok almarhum Pak Harto, nggak mau keluarganya. Brutus. Nah, saya yakin Pak Jokowi harus waspada terhadap Brutus-Brutus ini. Saya nggak tahu, belum tentu yang ngomong itu, tapi yang pasti dalam politik selalu ada Brutus, dan kita tidak akan mempertaruhkan demokrasi yang udah kita sepakati ini, negara yang kita cintai ini, oleh Brutus-Brutus itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Said Iqbal. Ini konkret nih ya, jelas bakal berani melanggar, turun semua. Turun. Tapi secara konstitusional kita gunakan undang-undang. Turun. Terima kasih. Seruan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, makasih.